Selanjutnya, kita akan mengevaluasi fungsi dari nervus 9, 10, 11, 12. Nervus 9 itu adalah glossopharyngeus, 10 vagus, 11 accessorius, dan 12 adalah hipoglossus. Jadi yang pertama kita dari inspeksi dulu, kita inspeksi dari langit-langit lunak. Langit-langit lunak atau disebut sebagai palatomole. Nah, kita lihat apakah dia simetris atau tidak. Bagaimana arkusnya, apakah ovulanya itu terdapat terdeviasi atau tidak. Lalu kita tekan lidah pasien, lalu kita minta pasien untuk mengatakan A, seperti itu. Normalnya, langit-langit arkus arkusnya itu akan melengkung ke atas dan juga akan, ovulanya itu akan bergetar. Tapi kalau misalkan hanya salah satu arkus arkus faringnya yang naik dan yang satunya tidak, itu berarti ada kemungkinan dari lesi pada bagian ipsilateralnya, lesi dari nervus 9. Nah, itu disebut juga kalau tidak naik itu disebut yang ketidaksimetris itu disebut sebagai Venous radio phenomenon. Oke, selanjutnya kita bisa tes hipestesinya juga dengan cara ini sekalian dengan tes muntah. Kita melakukan penyentuhan pada eh, eh, dinding faring bagian posterior. Lalu kita lihat apakah ada muntah atau tidak. Kalau misalnya terdapat hipestesi dari faring, maka kita sentuhkan tidak terdapat refleks muntah. Tapi pada sebelahnya akan terdapat refleks muntah. Lalu kita lihat apakah ada deviasi atau tidak juga dari saat waktu infeksi. Selanjutnya adalah fungsi menelan. Nah, kalau fungsi menelan, kita minta pasien untuk menelan bisa atau tidak. Nah, lalu kita lihat airnya bisa keluar, bisa ditelan atau tidak. Kalau misalkan pasien neuro, biasanya lebih gangguannya itu lebih pada gangguan menelan menelan cairan dibandingkan gangguan makan. Selanjutnya adalah dysarthria. Nah, dysarthria itu adalah kesulitan untuk melakukan artikulasi dari kata. Ada dysarthria, ada juga disfoni. Kalau disfoni itu adalah terganggunya produksi suara, terutama jika terjadi kelumpuhan dari plika vokalis. Kalau dysarthria itu kita lihat ada beberapa jenis, ada lingual atau disebut glossal, ada bukal atau labial, ada faringeal atau palatal. Itu adalah dysarthria yang bulbar akibat kelumpuhan dari nervus bulbaris, bulbar atau nervus cranialis. Tapi ada juga tipe dysarthria yang lain seperti dysarthria pseudobulbar, dysarthria cerebellar, diastenia miastenic, dan juga dysarthria extrapiramidal. Tapi dalam pemeriksaan kali ini saya akan jelaskan tentang dysarthria yang ada di sini, lingual atau glossal atau lidah. Nah, kalau gangguannya pada lidah, itu biasanya pada nervus 12, pasien tidak bisa mengatakan kata-kata yang dia ada huruf R-nya. Minta pasien untuk mengatakan ular lari lurus, ular lari lurus. Maka pasien akan terdengar pelo. Selanjutnya, ada juga bukal atau labial atau pipi atau bibir, itu kelumpuhan dari nervus 7, musculus dari nervus facialis untuk otot-otot wajah. Itu minta pasien untuk mengatakan papa, mama, baba. Huruf B, huruf P, huruf M, itu karena menggunakan gerakan dari lidah, dari bibir, maka papa, mama, baba akan kesulitan dilakukan oleh pasien. Selanjutnya dari bagian depan, sekarang bagian belakang, kelumpuhan dari nervus 9 dan 10, itu pada faringialnya, pasien tidak bisa memproduksi suara kakak, gaga, dan juga nganga. Kakak, gaga, nganga. Jadi untuk lingual ular lari lurus, untuk buka papa, mama, gaga, dan faringial kakak, gaga, nganga. Selanjutnya, itu dari disfonis, selanjutnya kita evaluasi keadaan dari lidah pasien. Nah, lidah pasien kita lihat apakah lidah pasien itu tremor atau tidak, apakah 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 ada atrofi atau tidak, apakah ada fascikulasi atau tidak. Kalau tremor itu sendiri artinya adanya em, gangguan koordinasi lidah di mana gerakan dua otot, yaitu otot-otot yang berseberangan atau otot-otot em, otot-otot lidah yang bagian atas dan bagian bawah itu tidak dapat berkooperatif secara baik sehingga akan terjadi tremor. Selanjutnya ada atrofi. Atrofi lidah itu dilihat dari keadaan dari papil-papil lidah dan juga ukurannya. Kalau misalnya pada salah satu sisi ukurannya lebih kecil dan juga papil-papilnya itu lebih mendatar atau berkurang, maka kemungkinan itu disebut sebagai atrofi lidah. Lalu fasikulasi. Kalau fasikulasi itu artinya gerakan irregular atau seperti gerakan kedutan pada lidah yang aritmik. Nah, berarti dan kalau misalnya terdapat tiga gejala ini, tremor, fasikutasi, dan atrofi, kemungkinan itu adalah lesi lower motor neuron. Ya, kenapa? Karena gitu, karena em,
kebanyakan, mmm, dari lidah itu, inervasinya itu bilateral, dari kontralateral dan juga dari ipsilateral, sehingga tidak terlalu gampang terganggu, kalau misalnya terjadi lesi di sana. Nah, selanjutnya, mmm, kalau misalnya tidak terdapat gangguan dari tidak ada tremor atau vasovakulasi, kita pikirkan lesinya itu lesi UMN. Selanjutnya, kita lihat ujung lidah dalam keadaan istirahat, ketika lihat dalam mulut pasien. Kalau misalnya pasien dalam keadaan istirahat, deviasinya itu ke arah yang sehat, karena lidahnya itu tertarik. Contohnya, lidahnya itu kan di sebelah kanan yang lumpuh, sebelah kirinya yang sehat. Maka sebelah kanan lumpuh, sebelah kiri sehat, ketika dimasukkan ke dalam, yang kiri akan menarik lebih kuat, sehingga yang kanan terdeviasi ke arah yang sehat. Begitu juga kalau dikeluarkan, sisi yang sehat dia akan lebih dominan, sehingga arah deviasi itu ke arah yang kontralateral, ke arah sisi yang sakit. Lalu refleks muntah tadi sudah saya jelaskan, sekalian untuk tes, parestesi dari faring. Selanjutnya mengangkat bahu, itu adalah fungsi dari musculus trapezius, nervus 11, dan juga, musculus sternocleidomastoideus minta pasien untuk melihat ke bilateral dan lakukan tahanan pada gerakan lawan dari arah kontraksi ototnya. Selanjutnya inervasi simpatetik dan parasimpatetik ini dibawa oleh nervus vagus. Kita bisa lihat keadaan seperti apakah ada gangguan dari heart rate pasien, gangguan napas, dan juga gangguan dari fungsi-fungsi keringat.